Mungkin kita pernah dengar kalimat ini, entah dari teman, dari obrolan di warung kopi, atau bahkan dari tokoh-tokoh yang kita hormati. Kalimat yang bunyinya kira-kira begini: "Sudahlah, semua agama itu sama kok, sama-sama mengajarkan kebaikan." Dan jujur, pertama kali dengar, saya langsung, iya juga ya. Rasanya adem gitu dengernya. Kayak sebuah solusi instan buat semua ketegangan yang ada. Jangan berantem, jangan saling menyalahkan, karena pada dasarnya kita semua menuju ke arah yang sama. Jadi orang baik. Saya setuju, sangat setuju malah. Setiap ajaran luhur pasti menuntun pemeluknya untuk berbuat kasih, jujur, adil, menolong sesama. Itu adalah benang merah yang indah yang menyatukan kita sebagai manusia. Tapi seiring waktu, saya mulai merasa ada tapinya. Bukan tapi yang menolak, tapi yang ingin memahami lebih dalam. Karena buat saya, sama di situ punya makna yang sedikit berbeda. Mungkin begini cara saya melihatnya. Bayangkan ada banyak jalan setapak yang berbeda menuju puncak gunung yang sama. Puncak gunung itu kita sebut saja kebaikan universal. Ada jalan yang landai tapi panjang, ada yang terjal tapi cepat, ada yang melewati hutan lebat, ada yang menyusuri padang rumput. Apakah semua jalan itu sama? Ya, tujuannya sama, yaitu puncak. Tapi apakah cara berjalan di setiap jalan itu sama? Tentu beda. Peralatan yang dibutuhkan beda, tantangannya beda, pemandangan yang kita lihat di sepanjang jalan pun beda. Nah, keyakinan atau agama buat saya itu seperti salah satu jalan setapak itu. Ini adalah jalan yang saya pilih, atau mungkin lebih tepatnya, jalan yang terasa rumah buat saya. Ketika orang bilang semua agama sama, lalu diartikan, ya sudah, kamu bisa lewat jalan mana saja, pindah-pindah juga gak apa-apa. Di situ saya merasa ada yang kurang pas. Bukan karena saya merasa jalan saya paling benar, dan yang lain salah, sama sekali bukan. Tapi karena ini soal keyakinan, sesuatu yang sifatnya sangat personal. Ini adalah rumah batin saya. Saya bisa saja mampir dan mengagumi keindahan rumah orang lain, belajar arsitekturnya, memuji tamannya. Tapi pada akhirnya, saya akan pulang ke rumah saya sendiri, tempat di mana saya merasa utuh, tempat di mana saya punya ikatan yang mendalam. Jadi ketika saya bilang saya memegang teguh keyakinan saya, itu bukan berarti saya menutup mata dari kebaikan di keyakinan lain. Justru sebaliknya, saya menghormati setiap orang yang juga sedang berada di jalannya masing-masing dengan penuh kesungguhan. Sama dalam tujuan baiknya, tapi berbeda dalam jalannya. Dan perbedaan itu menurut saya bukan untuk dipertentangkan. Nah, ini bagian yang paling sering bikin saya garuk-garuk kepala. Bicara soal perbedaan. Dulu saya sering banget terjebak dalam perdebatan soal agama, soal politik, soal pandangan hidup. Awalnya niatnya baik, mungkin mau meluruskan atau sekedar berbagi perspektif. Tapi teman-teman tahu kan gimana ujungnya? Diskusi yang tadinya santai, pelan-pelan nadanya meninggi. Ego mulai masuk. Dari yang tadinya ingin berbagi, jadi ingin menang. Dari yang tadinya ingin memahami, jadi ingin diakui paling benar. Kita tidak lagi mendengarkan untuk mengerti, tapi mendengarkan untuk mencari celah dan membalas argumen. Dan yang paling menyedihkan adalah setelahnya. Setelah debat selesai, apa yang kita dapat? Apakah teman debat kita langsung berubah pandangan? Hampir tidak pernah. Apakah kita merasa menang dan puas? Mungkin sesaat, tapi setelah itu rasanya hampa dan kosong. Malah yang sering terjadi adalah rasa kesal yang tertinggal. Hubungan jadi canggung, ada bibit-bibit kebencian, atau minimal antipati yang tumbuh. Kita jadi melihat orang lain bukan lagi sebagai teman, tapi sebagai lawan yang pandangannya berseberangan. Saya sering merenung setelahnya, tadi itu buat apa ya? Apa faedahnya? Saya nggak dapat ilmu baru, dia juga enggak. Yang ada cuma lelah hati dan pikiran yang keruh.
Saya sadar saya nggak bisa mengubah keyakinan seseorang lewat debat kusir di kolom komentar atau di obrolan yang panas. Keyakinan itu tumbuhnya di dalam, bukan dipaksakan dari luar. Makanya lambat laun saya belajar untuk mundur, bukan karena saya takut atau nggak punya argumen, tapi karena saya bertanya pada diri sendiri, apakah ini sepadan? Apakah kedamaian batin saya sepadan untuk ditukar dengan kepuasan ego sesaat? Jawabannya hampir selalu tidak. Dan disinilah saya sampai pada sebuah kesadaran yang cukup menenangkan. Selama ini kita mungkin berpikir bahwa sumber masalahnya itu ada di luar. Oh, si A pandangannya salah. Oh, kelompok B itu merusak. Kita sibuk menunjuk keluar, menyalahkan perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Tapi setelah berkali-kali terjebak dalam debat dan merasakan lelahnya, saya sadar jangan-jangan sumber penderitaan utamanya itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Ketika kita memaksa pikiran kita untuk terus-menerus berperang, membenci pandangan orang lain, mencari-cari kesalahan mereka, siapa yang paling tersiksa? Bukan mereka, tapi kita sendiri. Pikiran kita jadi medan perang, hati kita jadi penuh amarah, ketenangan kita hilang diganti sama kegelisahan. Kita merusak keindahan di dalam diri kita sendiri demi sesuatu yang di luar sana, bahkan mungkin tidak berubah sama sekali. Kita merasa sedang memperbaiki kerusakan sosial, padahal tanpa sadar kita sedang menciptakan kerusakan di batin kita. Kita merasa sedang membela kebenaran, padahal yang kita bela seringkali hanyalah ego kita yang terluka. Keindahan hidup, keindahan toleransi itu sebenarnya sederhana, tapi jadi rumit karena pikiran kita sendiri yang membuatnya rumit. Kita yang menciptakan monster bernama kebencian dari sesuatu yang seharusnya bisa kita sikapi dengan lebih bijak. Jadi yang rusak itu bukan hanya hubungan sosial kita, tapi yang lebih parah adalah kedamaian batin kita sendiri. Dan itu buat saya adalah kerugian yang sangat besar. Dan mungkin kalau ada yang bertanya, jadi gimana solusinya? Apakah kita harus diam aja atau cuek sama semuanya? Entahlah, kalau saya pribadi sih ujung-ujungnya cuma mikir gini. Yang udah-udah juga suka nyesel atau jadi kesel kalau debat. Ya, meskipun kadang kejerumus lagi dalam perdebatan. Tapi setidaknya kalau ada kesadaran bahwa itu tidak berguna sama sekali, ya mungkin terperosoknya tidak terlalu sering. Oke, segitu dulu video dari saya. Terima kasih banyak udah nonton, dan kalau ada saran dan kritik silahkan kirim di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.